Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Scoopy yang dimana ownernya mengatakan bahwasanya ingin melakukan servis bulanan dan upgrade CVT nih besti. Dan katanya ownernya ini mengatakan bahwasanya motornya suka nyendet kalau udah nyentuh 80 kilometeran. Jadi langsung saja saat setuat-tuat kita lakukan pembongkaran serta pengecekan pada part-partnya nih guys. Nah, untuk bagian CVT-nya ini udah terbongkar ya guys ya. Jadi tinggal lihat aja. Mari kita analisa semuanya. Untuk kondisi kipas pulinya masih ori dan masih oke nih guys. Begitupun juga dengan kondisi rumah rollernya masih ori dan masih oke ya guys ya. Udah tenang gue pokoknya guys. Begitupun juga dengan kondisi mangkok gandanya ini masih oke, tapi debu di mangkoknya ini guys buset udah banyak banget debunya ya. Nah ini dia penyebab gredak. Untuk kondisi slidernya ini udah kendor, ini disebabkan karena umur dan dapat mengakibatkan suara berisik pada bagian CVT-nya guys. Selanjutnya untuk kondisi seal slidingnya ini udah bocor ya guys ya, jadi harus kita lakukan penggantian guys. Hal ini dikarenakan memang sudah umurnya untuk dilakukan penggantian. Untuk kondisi kampas gandanya ini bisa dibilang udah tipis guys. Jadi mau nggak mau kita ganti baru nantinya ya guys ya. Ini mau nggak mau. Tuh ya udah tipis lu lihat tuh. Untuk kondisi seal kruk asnya pun juga udah bocor. Ini disebabkan karena umur atau udah getas yang dapat mengakibatkan oli mesin bocor ke area CVT dan bisa bikin selip pada motor juga nih besti. Untuk fan beltnya, ownernya menggunakan fan belt dari Daytona. Syarat upgrade CVT di kita itu wajib ori ya guys ya fan beltnya. Jadi harus kita ganti nih guys. Diganti dengan original tentunya. Untuk mencegah terjadinya hal seperti PCX putih waktu itu, kita lakukan scan ECU dulu ya guys. Untuk mengecek kerusakan sensor-sensor pada motor ini. Dan setelah di scan ternyata bener aja nih guys. Ternyata bukan gasnya atau sensor TPS-nya ini udah error guys. Harusnya di gaspol tuh konstan angkanya, tapi ini malah turun-turun gitu guys. Sudah bisa dipastikan kalau itu adalah TPS-nya ya guys. Nah kita omongin ke ownernya dan ke ownernya ngomong kalau udah dah ganti bayar udah bang, yang perlu diganti-ganti aja dah. Nah kalau begini kan enak jadinya ya guys ya. Jadi langsung saja saat setuat kita lakukan pembersihan pada part-part bagian CVT-nya dengan menggunakan bensin. Habis itu kita kuas-kuasin. Setelah itu kita kucurin lagi pakai bensin. Dan juga disemprotkan dengan apa? Ya menggunakan kompresor pada setiap part-part CVT-nya biar pembersihannya maksimal ya guys. Untuk mangkok gandanya kita bor untuk meminimalisir debu pada mangkok biar nggak gredek nih guys. Oke? Setelah itu kita lakukan penghalusan dulu dengan menggunakan mata bor yang lebih besar. Lanjut kita amplas-amplas sampai halus supaya mencegah terjadinya kecelakaan saat pembongkaran yang dimana tangan bisa terluka seperti hati gua kepada lu semua. Dan ini dia hasilnya. Just geng just pada pokoknya guys, sudah tenang baik pokoknya. Untuk jalur rollernya kita tuner terlebih dahulu untuk mempermudah pengerokannya. Dan setelah itu kita lakukan pengerokan jalur rollernya dengan alat khusus kita ya guys ya. Dan yang terakhir kita lakukan amplas sampai halus supaya roller nggak gampang rusak alias bopak. Dan setelah dikerok tidak lupa kita bubut bagian pulinya. Dan ini dia hasilnya. Just geng just pada. Nah untuk racikannya per CVT-nya kita ganti 1500 RPM dari GF Racing. Terus per gandanya kita pakai 1000 RPM dari RX7 ya guys ya. Slider yang udah kendor tadi juga kita ganti baru ya besti ya. Ori no WKWK biar nggak berisik kayak mbak-mbak Jepang ya guys. Untuk roller kita pakai 10 gram dari RX7 nih guys. Fan belt kita ganti baru ori no WKWK. Ini persyaratan mutlak ya guys ya. Nggak bisa diganggu gugat pokoknya kalau di sini guys. Mantap. Untuk TPS kita pakai TPS Racing dari RX7 Racing guys. Sudah teruji di universitas tertutup guys. Mantap mantap mantap. Lanjut untuk kampas gandanya kita ganti pakai Daytona Carbon ya guys ya. Oke. Terus filternya kita ganti baru ya guys ya. Oh iya, untuk seal slidingnya kita ganti baru juga ya guys. Cuman udah kita pasangin. Buru-buru banget emang ini Dokter Arif ini guys. Jadi langsung saja kita rakitin satu per satu ya guys ya. Untuk dimasukkan ke CVT-nya. Untuk dipasangkan maksudnya anjir. Nah ini jangan lupa kasih grease di sini. Oke lanjut. Kita taruhin roller barunya dan juga ya guys ya ditutup nih guys roller dengan rumah rollernya. Terus slidernya juga udah kita ganti baru tuh ya guys ya di video.
Terus langsung saja kita pasangkan perganda barunya ya guys ya. Terus seal crook asnya kita ganti baru ya besti. Dan langsung kita pasangkan seal crook as barunya ya guys. Setelah semua part-part pada CVT-nya selesai dirakit, langsung kita pasangkan kembali ya guys ya ke CVT-nya. Langsung saja kita pasangkan filter udara yang tadi kita ganti guys. Nah untuk bearing CVT-nya ini kita ganti baru nih besti. Dikarenakan kuningan bearing CVT-nya ini udah mulai longgar. Yang dimana mengakibatkan motor jadi berisik di bagian CVT-nya. Jadi kita ganti baru ya guys ya. Setelah selesai langsung kita pasangkan kembali bak CVT-nya ke motornya nih guys. Oke. Untuk oli mesin kita ganti baru pakai Federal Racing andalan kita nih guys seperti biasa. Terus untuk oli gardan juga kita ganti baru sesuai permintaan ownernya ya guys. Pertama kita buang dulu oli gardan dan oli mesin sebelumnya. Dan langsung saja kita tuangkan oli gardan ya guys ya. Serta oli mesin barunya ke motornya tentunya ya guys ya. Anjas oli baru nih guys. Untuk upgrade CVT selesai. Lanjut kita masuk ke bagian perinjeksiannya nih besti. Nah untuk kondisi throttle body serta intake-nya ini udah burik serta berkerak nih guys. Aduh modern gak tuh. Jadi kita butuh pengglowingan ya guys ya, pengglowingan. Jadi langsung saja saat what no kecot, langsung kita lakukan pembersihan pada bagian throttle body dan intake-nya dengan menggunakan carbu cleaner dan bensin. Terus untuk injektornya kita lakukan pembersihan dengan menggunakan alat gelombang ultrasonik supaya bersih mendalam seadanya glowing splendid brewing. Mau lihat hasilnya? Dan ini dia hasil akhirnya. Throttle body serta intake-nya udah bersih kinclong luar dalam guys. Iyalah Johan Klinik guys, orang sepele. Terus kita lakukan perakitan kembali pada throttle bodinya dan TPS yang error tadi kita ganti baru ya guys ya menggunakan TPS RX7. Anjay warnanya merah cakep begitu guys, orang sepele pokoknya guys. Setelah itu mari kita lakukan pengecekan pada businya guys. Dan ternyata kondisi businya ini udah bener-bener capek. Ujungnya udah runcing, bahkan warna businya udah iridium guys. Modern. Jadi langsung saja kita ganti baru pakai merek apa? Ayo 1, 2, 3 merek ngek dong. Jadi langsung saja no kecot busi barunya kita pasangin dong. Dan langkah terakhir habis ini guys kita lakukan scan ECU kembali nih besti. Untuk kita lihat perbedaannya dan akan bukaan gasnya udah konstan ya besti. Jos parda pokoknya guys, sepele. Setelah semuanya selesai kita pasangkan kembali body-bodinya dan langsung kita lakukan apa guys? Ya test drive dong. Oke Om, namanya siapa? Dari mana nih Om? Nama gua Ozi, gua dari Bekasi Utara. Tahu Johan Garage nih dari mana nih sebelumnya? Dari YouTube. Dari YouTube. Terus keluhan sebelumnya motor Scoopy ini kenapa nih Om sebelumnya nih Om? Motor Scoopy, jadi kalau kecepatan tinggi itu dia berebet, terus tarikan bawahnya lemot, sama suara CVT-nya kasar. Terus tadi setelah diservis di Johan Garage nih gimana nih rasanya Om? Wah, alhamdulillah, jos par. Parah. Oke, thank you. Semua berisik udah nggak ada ya Om ya? Aman. Semua ya. Terus udah, ntar kalau nyendet kan belum dicobain pol-polan ya? Pokoknya ntar kalau ada keluhan langsung kemari aja Om. Siap. Oke, Thank you. Thank you Om ya. Untuk totalan harganya upgrade CVT 500.000, servis injeksi 125.000, filter udara 45.000, busi ngek 25.000, Federal Racing 60.000, fan belt ori 110.000, terus bearing CVT-nya 60.000 udah sama bongkar pasang. Jadi total pengeluaran pada servis kali ini adalah 925.000. Anjay. Oke, mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen dan share dan juga subscribe ya, dan jangan lupa
Nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas video Jos Ngeng Jospar gua lagi upload. Nggak lu klik loncengnya gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.